Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang ta'rif atau definisi ibadah dengan sedikit penjelasan. Sekarang kita masuki penjelasan tentang arkanul ibadah au syurutuha, rukun atau syarat ibadah. Ibadah punya 3 rukun atau 3 syarat. Satu aja di antara syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadahnya tertolak, tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun rukun yang pertama disebut sidqul azimah. Makna sidqul azimah itu tekad yang benar, yang kuat, bersungguh-sungguh. Rukun kedua ikhlas. Rukun ketiga mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah itu mencontoh, mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wasallam dalam melakukan ibadah tersebut, tidak ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Adapun syarat yang pertama, sidqul azimah, disebut dengan syaratun fi suduril ibadah wa wuqu'iha, syarat terlaksananya, teramalkannya atau terjadinya ibadah. Kalau tidak ada tekad, tidak ada niat, tidak ada usaha, tidak akan ada ibadah. Adapun 2 syarat terakhir, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, disebut syaraton fi qabuliha, 2 syarat diterimanya ibadah. Kita akan jelaskan secara rinci satu demi satu dengan dalil-dalilnya. Pertama, sidqul azimah. Apa makna sidqul azimah? Huwa ayabdulal amdu juhdahu fi imtithali awamirih wajtinabi ma nahallahu an wa istidadu liliqa'illah wa tarkul azzi wa tarkut takasul an ta'atillah wa imsakun nafsi bilijamin taqwa an maharimillah wa tardi syaitani an bil mudawamati ala dzikrillah wal istiqamah ala dzalika kullihi mastata'. Sidqul azimah adalah seorang hamba mengerahkan segenap kemampuannya dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Usaha maksimal, berusaha semaksimal yang dia bisa dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah kelak. Tidak malas, tidak lemah dalam menunaikan ketaatan kepada Allah dan menahan diri dengan kendali takwa
dari apa-apa yang Allah haramkan dan mengusir setan dari dirinya dengan selalu berzikir kepada Allah dan istiqamah di atas semuanya itu semaksimal yang dia bisa. Itulah sidqul azimah, bersungguh-sungguh. Berfirman Allah dalam Al-Ahzab 23. Kata Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menunaikan janji-janji yang telah mereka ungkapkan kepada Allah. Dirinya sudah berjanji kepada Allah akan begini, sungguh-sungguh. Dan dibuktikan. Di antara manusia ada yang demikian, kata Allah, sungguh-sungguh. Dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama-sama orang yang benar, yang sungguh-sungguh. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat ketiga Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui siapa orang-orang yang sungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang dusta. Itu ayat-ayat tentang kesungguh-sungguhan. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairin aw fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Fa innal law taftahu amal syaitan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mukmin yang kuat. Dalam kekuatan ini terkandung makna kesungguh-sungguhan. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Kalau lemah kelihatan malas-malas. Kalau lemah kelihatan ala kadarnya, seadanya. Dan di dalam kedua-duanya, baik yang kuat ataupun yang lemah ada kebaikan. Karena dua-duanya mukmin. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah. Berarti kadar kebaikannya lebih tinggi dibanding mukmin yang lemah ada kebaikannya karena ada iman. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan apa yang manfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah dalam hal itu. Kita bisa bersungguh-sungguh atas hidayah dan taufik dari Allah. Minta tolong. Minta berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Dan jangan kamu lemah, jangan bersikap seperti orang yang lemah, malas, asal-asalan, ala kadarnya kalau berbuat termasuk beramal. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, jangan sekali-kali berkata, seandainya tadi aku begini, niscaya akan kejadian begitu. Jangan berkata seandainya terhadap musibah yang sudah menimpa kita. Tapi katakan inilah takdir Allah, sudah terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti Dia lakukan. Karena perkataan seandainya itu membuka amalan syaitan. Jadi kita tidak boleh menggugat takdir yang sudah terjadi. Coba seandainya kita tadi nggak begitu, nggak akan begini nih kejadiannya. Itu nggak boleh. Kenapa? Pertama, menggugat takdir yang tidak mungkin dirubah. Yang kedua, ada unsur sotoy. Sok tahu. Memang kalau tadi kita tidak begitu, nggak akan begini itu kejadiannya. Mungkin tambah parah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita begitu tadi atas kehendak Allah. Allah menghendaki kita tadi begitu. Makanya kejadiannya begini. Gak bisa kita merubah hal itu. Jadi tidak boleh berkata seandainya dalam rangka apa? Menggugat takdir. Kedua, ada juga berkata seandainya dalam rangka menggugat syariat. Seandainya sholat itu 2 kali aja dalam sehari, niscaya enteng bagi kita. Nggak boleh. Atau kita sangat antusias kepada sholat. Seandainya sholat itu 10 kali ya dalam sehari semalam. Nggak boleh menggugat syariat. Seandainya waris itu rata lah laki perempuan sama, nggak akan ribut. Nggak boleh itu menggugat syariat. Ketiga, yang juga terlarang mengatakan seandainya adalah mengangan-angankan keburukan. Seandainya saya punya banyak uang, niscaya saya akan bikin kasino umpamanya. Itu mengangan-angankan keburukan. Tidak boleh. Apakah semua perkataan seandainya tidak boleh? Enggak, ada yang boleh. Salah satu yang bolehnya adalah menceritakan kejadian yang sudah berlalu beserta sebabnya. Secara real, sesuai dengan realita, nggak bohong, nggak dusta, dan ada hubungan sebab akibat. Seperti umpamanya, kita lagi nyetir, konsentrasi, mobil baru, nggak ngebut, tiba-tiba ada anak nyebrang ngedadak, kita rem, cekit. 2 senti lagi ketubruk, tapi enggak. Kita katakan, seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Itu menceritakan kejadian yang sudah berlalu beserta sebabnya. Tanpa menafikan takdir Allah atas hal itu. Allah takdirkan kita nggak ngebut, Allah takdirkan kita konsentrasi, Allah takdirkan anak nyebrang, Allah takdirkan kita bisa ngerem, remnya pakem nggak blong. Ditakdirkan anak itu selamat. Lalu kita ceritakan dengan bahasa kita, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya saya setir sambil ngelamun, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya saya nyetir sambil chatting, kan ada ya supir sambil chatting, niscaya anak itu tertabrak. Ya boleh.
Karena bukan menggugat takdir, itu hanya menceritakan kejadian dengan sebabnya. Dalam hal ini Nabi bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib termasuk ke dalam neraka yang paling bawah. Akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Karena dia mati dalam keadaan musyrik. Tapi karena Nabi berdoa minta keringanan kepada Allah untuk Abu Thalib dan dikabulkan, terangkat menjadi yang paling tinggi tingkatan nerakanya, berarti paling enteng azabnya. Cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai langsung mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Paling bawahnya, paling dahsyatnya nggak kebayang. Jadi Abu Thalib mendapat keringanan hukuman di neraka karena syafaat dari Nabi SAW. Kalau beliau menyatakan laula anak, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah, fid darkil asfali minan nar. Nah, beliau mengatakan seandainya, tapi seandainya dalam rangka menjelaskan realita yang terjadi beserta sebabnya, nggak masalah. Itu boleh. Termasuk yang boleh adalah mengatakan seandainya untuk mengangan-angankan kebaikan. Seandainya saya punya banyak uang, niscaya saya akan haji. Seandainya saya punya banyak uang, saya akan bangun masjid. Saya sumbang pondok pesantren manapun yang sedang dibangun. Itu bagus apa tidak? Bagus. Boleh mengatakan seandainya seperti itu. Jadi tidak semua seandainya boleh, tidak semua seandainya terlarang. Yang terlarang beberapa di antara yang sudah diterangkan tadi. Nah, yang menjadi titik pembahasan dalam hadis ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa yang manfaat bagimu. Jangan bersikap lemah. Ini menjadi dalil tentang kesungguh-sungguhan. Inilah syarat yang pertama, yaitu sidqul azimah. Syarat yang kedua, ikhlas. Apa makna ikhlas? Makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, atau meraih kebahagiaan di akhirat. Apa yang ada di sisi Allah? Banyak yang Allah janjikan. Ridhonya, pahalanya, rahmatnya, cintanya, ampunannya, surganya, itu di sisi Allah. Mengharapkan semuanya itu atau sebagian dari yang ada di sisi Allah dengan amal yang kita lakukan, yaitu ikhlas. Kalau mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, wah, pujiannya, uangnya, jabatan atau pangkat kekuasaannya semoga dikasih ke kita, maka itu tidak ikhlas. Itu adalah hakikat ikhlas. Allah berfirman, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Surah Al-Lail ayat 17 sampai 21. Kata Allah, neraka akan dijauhkan dari orang yang bertakwa.
Siapa orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan diri, membersihkan dirinya, membersihkan hartanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tak ada seorang pun yang perlu dibalas atas nikmat yang mereka berikan kepadanya. Jadi dia memberi harta itu bukan membalas kebaikan orang lain, bukan. Sharing hartanya ke orang lain, bukan dalam rangka membalas kebaikan mereka, illa btigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali hanya untuk meraih wajah Allah yang maha tinggi. Maksudnya ingin meraih surga. Karena wajah Allah hanya bisa dilihat di mana? Di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya karena mereka bisa melihat wajah Allah. Ini di surga. Kalau di neraka nggak bisa. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sama sekali tidak. Mereka di neraka, orang-orang kafir pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah. Terhalang, tidak bisa melihat bagi orang yang di neraka. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, kalau orang di neraka nggak bisa melihat wajah Allah, berarti orang mukmin di surga bisa melihat wajah Allah. Dan itu kenikmatan terbesar yang ada di surga. Semua yang ada di surga nikmat, bikin happy, bikin bahagia. Tapi kenikmatan teragung yang ada di surga adalah bisa melihat wajah Allah. Nah, ini yang menjadi niat orang, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Semua yang dilakukan dia bagi-bagi uangnya bukan membalas kebaikan orang lain yang memberi sesuatu ke dia, enggak. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya untuk mencari wajah Allah yang maha tinggi, wala sawfa yarda, dan pasti dia akan ridho dengan hal itu. Ini adalah ikhlas. Sebaliknya, kalau amalan diniatkan untuk mencari dunia, Allah balas, tapi tidak selalu. Ada yang diberi dunia, ada yang tidak. Tapi yang jelas di akhirat mah orang yang meniatkan amalan untuk mencari dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, di antaranya surah Al-Isra ayat 18 dan 19, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Coba perhatikan kalimat dalam ayat ini. Siapa orang yang menginginkan kesenangan yang segera, yaitu dunia, ajjalna lahu fiha, kami segerakan bagi dia kesenangan di dunia tersebut. Tapi lihat, manasya, sesuai apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Terserah kehendak Allah, bukan Allah menyatakan siapa yang menginginkan kesenangan dunia, kami berikan kepada dia apa yang dia inginkan. Enggak. Kami akan berikan kepada dia sesuai dengan kehendak kami, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Semuanya terserah Allah, bukan diberikan sesuai dengan keinginan dia. Tapi lihat kalimat berikutnya, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura
kemudian kami jadikan bagi dia Jahannam, dia masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terhina. Ini bagi orang yang meniatkan amalan untuk dunia. Amalannya bagus, tapi niatnya untuk dunia. Allah kadang berikan, kadang tidak di dunia. Tapi yang jelas di akhirat nggak dikasih kecuali neraka Jahannam. Tapi akhirat lihat, wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa orang yang menginginkan akhirat dan dia berupaya bersungguh-sungguh untuk memperolehnya, memperoleh kebahagiaan di akhirat, wahwa mu'min, dan dia mu'min, maka merekalah orang-orang yang usahanya itu akan dibalas oleh Allah. Al-jaza min jinsil amal. Senada dengan itu diterangkan dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami akan cukupkan bagi mereka amal-amal mereka di dunia, sedikit pun mereka tidak dirugikan dalam urusan dunia. Tapi merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan gugurlah semua amal yang telah mereka lakukan di dalamnya. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah semua perbuatan yang pernah mereka laksanakan di dunia. Jadi walaupun di dunia cita-citanya diberi oleh Allah, di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini pentingnya ikhlas. Juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah 265. Allah berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam rangka apa? Mencari ridho Allah dan untuk meneguhkan diri mereka sendiri. Itu tak ubahnya seperti jannah atau taman birabwatin, di atas sebuah bukit, asabaha wabilun, yang diguyur oleh hujan deras. Fa'atat ukulaha dhi'fain, maka tanaman itu, kebun itu menghasilkan panen 2 kali lipat. Ini dengan catatan ketika infaknya ikhlas karena Allah. Ini ayat-ayat tentang ikhlas, dan ayat lain yang senada dengan itu amat sangat banyak tentang wajibnya keikhlasan. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Hanyalah amal itu tergantung niat, dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan niat. Niat dunia, dia hanya akan memperoleh dunia. Niat akhirat, dia memperoleh dunia akhirat.
Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrah dia benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Ikhlas akan dibalas. Tapi siapa orang yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu berarti kepada hal itu. Ketika menerangkan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan tidak disebutkannya dunia dan wanita dua kali. Kalau Allah dan Rasulnya disebut dua kali. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, disebut dua kali. Tapi kalau dunia dan wanita, enggak. Siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, berarti hijrahnya ke sana. Enggak disebut berarti dia hijrah ke wanita dan dunia. Kenapa? Tidak disebutnya hal itu dalam rangka litaubih, mencela niat yang buruk untuk dunia dan untuk wanita. Hijrah itu amalan agung, amal soleh yang luar biasa, pahalanya besar. Niatnya untuk sesuatu yang hina, dan sesuatu yang hina tidak layak oleh Rasul SAW disebut. Samalah dengan kita. Kalau kita kesel, benci kepada seorang karena orang itu memang layak dibenci, gak mau nyebut namanya tuh. Si itu datang gak kemarin? Si itu besok mau datang gak? Kalau si itu datang, saya gak akan datang. Kan gitu ya. Gak mau nyebut namanya. Di dalamnya isyarat ada ketidaksukaan atau kehinaan dia dalam pandangan dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah itu tidak memandang bentuk fisik atau rupa, tapi yang Allah pandang hati kalian dan amal kalian. Walaupun rupanya ganteng dan cantik, badannya atletis, mulus, putih, nggak Allah pandang. Maknanya Allah nggak akan memberi pahala hanya karena kecantikan, kegantengan, atau tubuh yang atletis dan berotot. Enggak. Yang Allah berikan penilaian pahala hanyalah hati dan amal. Dalam hadis lain diterima dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang sedang perang dengan niat yang berbeda. Ada yang perang karena syaja'ah, dia pemberani dan ingin menunjukkan keberaniannya kepada banyak orang. Dia punya skill, punya pengalaman, punya kemampuan di dalam berperang. Kalau zaman baheula mungkin jago main pedang, main tombak, main panah gitu. Ada lagi orang yang berperang karena hamiyah, karena kesukuan, membela sukunya. Nggak peduli mau salah mau benar, apapun agama keyakinan yang dianut oleh sukunya. Yang penting ini suku saya dibela, siap berperang demi sukunya. Dan yang ketiga, ada lagi orang yang berperang karena riya, karena ingin dipuji. Mana di antara ketiga orang yang berperang ini yang disebut dengan perang di jalan Allah? Beliau menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis ini muttafaqun alaih.
Siapa orang yang berperang agar kalimah Allah menjadi kalimah yang tertinggi untuk membela Islam, membela agama Allah, maka itulah yang disebut perang di jalan Allah. Yang tadi tiga-tiganya bukan untuk membela kalimah Allah. Yang satu sekedar menunjukkan skill, hobi perang karena dia punya kemampuan di sana. Yang kedua membela suku bangsanya. Yang ketiga karena ria, karena ingin dipuji. Tiga-tiganya bukan fisabilillah. Yang fisabilillah untuk meninggikan kalimah Allah. Itu dalil-dalil tentang ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-mutaba'ah. Apa makna al-mutaba'ah? Ay mutaba'atur rasul. Wa huwa syaratun lazimun liqabulil ibadati minal abdi. Faya'budullaha ta'ala wufqa ma syara'a. Wa huwa dinul islamul ladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwah. Maksud mutaba'ah adalah mengikuti contoh Nabi SAW dalam melakukan ibadah itu. Dan ini syarat yang harus, yang wajib bagi diterimanya ibadah dari seorang hamba. Seorang hamba beribadah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang disyariatkan. Inilah agama Islam. Yang enggak diterima agama lain selain Islam oleh Allah bagi siapapun. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Dan dia di akhirat termasuk orang rugi. Termasuk ibadah dalam syariat Islam, tapi tata caranya tidak bersumber dari syariat Islam. Tata caranya ngarang sendiri dari perasaannya, dari akalnya, disesuaikan dengan budaya tempat kita tinggal dan seterusnya. Akhirnya bukan syariat Islam yang dia ikuti dalam melakukan ibadah itu. Fala yuqbala min, tidak akan diterima. Ditegaskan lagi oleh sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa radd." Siapa orang yang mengada-adakan di dalam agama kami ini suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amalan itu tertolak. Di zaman Nabi-nya tidak diamalkan, sekarang diamalkan dan diklaim bagian dari agama. Diklaim ini ibadah yang agung, ibadah agung, tapi Nabi dan para sahabat tidak melakukan. Ditolak. Tapi kan ini isinya baik. Ya, kalau dianggap agama pasti baik atau nggak mungkin dianggap bagian dari ajaran agama tapi isinya buruk, nggak mungkin. Pasti isinya dianggap baik. Semua kebidahan, bentuk perbuatannya nyaris semuanya baik. Kalau tidak baik, nggak laku, nggak akan ada yang ngikut. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan satu amalan, nggak ada contoh dariku dalam amalan itu tertolak. Jadi yang dimaksud dengan ibadah yang tertolak karena tidak mencontoh Nabi adalah ibadah yang diyakini bagian dari agama. Disebut perkara baru dalam agama, dan ini yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Karena setiap perkara baru dalam agama ini bid'ah. Dan bid'ah ini istilah yang buruk. Terancam dengan ancaman azab yang sangat dahsyat. Berdasarkan nas Quran dan hadis yang sahih. Adapun perkara baru dalam urusan dunia, boleh, bagus. Nggak dihukumi bid'ah atau sunnah. Mikrofon ini bid'ah apa sunnah? Bukan bagian dari ajaran agama, itu urusan dunia, silakan pakai. Masjid ini, zaman dahulu masjid nggak begini, ini bid'ah. Ini urusan dunianya, bentuk bangunan masjidnya. Pesawat bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi. Kalau haji, umrah mau nyunnah pakai onta. Kalau pesawat bid'ah, itu orang nggak paham batasan sunnah dan bid'ah. Pesawat itu urusan agama atau urusan dunia? Dunia. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum au bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu urusan dunia kalian. Selama maslahat, apalagi menunjang praktek pelaksanaan ibadah, bagus, silakan. Adakan pesawat, adakan internet, adakan media sosial, adakan mic, adakan TV, adakan semua hasil penemuan teknologi, itu urusan dunianya. Kemudian dipakai menunjang penyebaran dakwah, bagus. Karena ini aspek dunianya, bukan aspek agamanya. Tidak dihukumi sunnah atau bid'ah, enggak. Jadi dihukumi bid'ah itu kalau apa? Kalau diklaim, dianggap sebagai ajaran agama, ritual ibadah kepada Allah. Di zaman Nabi-Nya tidak dilakukan, tidak ada, diada-adakan dan dianggap ibadah yang agung. Ini yang disebut dengan kebid'ahan yang terlarang. Pelakunya amalannya ditolak. Pelakunya terancam. Ingat, terancam bukan vonis pasti ke neraka. Terancam dengan azab, ayat dan hadis. Ayat di antara surah An-Nur ayat 64 Allah menyatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi ini takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Dalam melaksanakan agama, menyimpang dari contoh Nabi terancam. Hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Ini terancam, bukan vonis. Adapun nanti di akhir zaman, di akhirat, dia apakah pelaku kebid'ahan ke surga atau ke neraka, bukan urusan kita. Mungkin diampuni, mungkin dia tobat sebelum matinya, mungkin ada amalan-amalan penghapus dosa, sangat mungkin. Karena dia juga punya ibadah pahala yang besar, nanti ditimbang ke surga ke nerakanya, urusan Allah. Tapi perbuatan itu terancam dengan neraka. Kita tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, tidak. Kita hanya menghukumi perbuatan itu terancam oleh neraka. Nih ayatnya, nih hadisnya. Sama dengan orang yang mencuri, terancam neraka dia. Tapi apa pasti nanti ke neraka? Nah, belum tentu. Nanti dikalkulasi dengan amalan-amalan lainnya. Dilihat juga amal terakhir dari kehidupannya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang yang sholat dijanjikan surga. Dijanjikan, bukan pasti ke surga. Siapa orang yang memelihara sholat 12 rakaat, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Itu terjanjikan loh. 12 rakaat itu yang rawatib. 2 rakaat qabla al-fajr,
4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. 12 rakaat. Dibangunkan istana di surga. Ini janji loh. Apakah pasti setiap orang yang memelihara 12 rawatib ini pasti ke surga dan memperoleh istana? Belum tentu loh. Lihat kualitas sholatnya. Lihat nanti terhapus enggak. Oleh apa? Mungkin oleh riya, oleh sum'ah. Sekarang dia ikhlas, minggu depan diekspos. Minggu lalu saya tuh rawatib khusyuk banget. Terhapus itu. Atau dia banyak zalim ke orang, pahala kebaikannya ditransfer ke orang yang menjadi korban kezalimannya habis. Atau nanti waliyadzubillah tak mustahil mati dalam keadaan su'ul khatimah, mungkin al-a'mal bi khawatimiha, sehingga janji yang Allah berikan kepada dia di-cancel karena faktor pembatal amal yang dia lakukan. Sama dengan orang yang melakukan dosa terancam neraka. Sama dengan orang yang melakukan kebidahan terancam. Terancam ya, bukan vonis. Mungkin enggak dia nanti tobat? Sangat mungkin. Mungkin enggak tidak tobat tapi nanti terhapus? Mungkin. Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa amalan, bisa tauhid, bisa doa orang lain gitu. Syafaat dari gurunya, dari muridnya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari sahabat-sahabat yang pernah dia tolong. Oh, macam-macam. Ingat, kalau kita menyatakan pelaku sebuah perbuatan neraka itu bukan vonis, tapi apa? Ancaman. Orang itu terancam neraka. Tapi orang yang ya sentimen, ya kurang paham, menyatakan, kayak surganya sudah di tangan, merasa benar sendiri, orang lain divonis neraka. Ini orang karena nggak paham, selain sentimen tadi ya. Inilah 3 syarat diterimanya ibadah. Berkata muallif rahimahullah, fahadhil arkanus thalathah syurutun fil ibadah la qawama laha illa biha. Inilah 3 syarat di dalam ibadah. Ibadah tidak akan tegak kecuali dengan ketiga syarat ini. Fal azimatu shadiqah syartun fi suduriha wan niyatul khalisah wa muwafaqatus sunnah syaratani fi qabuliha. Adapun sidqul azimah, tekad yang kuat tadi, kesungguh-sungguhan, syarat lahirnya ibadah. Kalau enggak kuat tekadnya, enggak melakukan ibadah. Adapun niat dan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah, 2 syarat diterimanya ibadah. Fala takunu ibadatan maqbulatan illa biistima'iha. Maka ibadah tidak akan diterima kecuali terkumpulnya ketiga syarat ini. Fa ikhlasun niyah biduni sidqil azimah hausun wa tatwilu amalin wa tamannin 'ala Allah wa taswifun fil amal wa tafritun fihi. Ikhlas ketika niat tanpa kesungguh-sungguhan, maka itu sekedar angan-angan, sekedar khayalan, mengharapkan harapan kosong kepada Allah, karena berakibat taswif dalam beramal dan tafrid ketika beribadah. Taswif itu menunda-nunda. Tafrid itu melakukan amalan ala kadarnya. Orang yang ikhlas niat tapi kesungguh-sungguhannya kurang. Sholat sih sholat, tapi ngebut sambil ngelamun. Saum sih saum, tapi hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Ibadahnya tidak disertakan. Tetap saja melakukan dosa dan maksiat.
Haji umroh juga begitu. Lihat, orang, 2 anak Adam disuruh berkurban. Dua-duanya melakukan. Satu diterima, satu ditolak. Padahal dua-duanya melakukan. Siapa yang diterima? Dialah yang sungguh-sungguh memilih kambing yang terbagus, terbesar, itu yang dia kurbankan. Satu lagi memilih yang terkecil, yang paling kurus. Dua-duanya melakukan. Yang pertama diterima, yang kedua ditolak, padahal dua-duanya melakukan. Kenapa? Karena yang diterima itu kesungguh-sungguhan, yang ditolak asal-asalan, asal melaksanakan, nggak ada sidqul azimah. Jadi niat yang ikhlas, nggak ada sidqul azimah, tafriq. Kalau sholat ngebut sambil ngelamun. Kalau saum hanya asal, tidak makan, tidak minum, tidak syahwat. Kewajiban lain diabaikan, larangan tetap dilanggar selama saumnya. Yang dia dapat hanya lapar dan haus, pahala nggak dapat. Haji umrah juga begitu. Terus kata mu'allif, wasidqul azimah bidunil ikhlas yakunu syirkan akbar au asghar bihasbi ma naqasa minal ikhlas. Sekarang sungguh-sungguh tapi tidak ikhlas, bisa termasuk terjerumus dalam syirik besar atau syirik kecil, tergantung bentuk dan kadar ketidakikhlasannya. Sekarang yang ketiga, ikhlas dan ada sidqul azimah, tapi tidak sesuai dengan contoh dari Nabi ketika melaksanakan ibadah itu, kana bid'atan wa haddatsan fid din, maka ini merupakan perbuatan bid'ah dan perbuatan baru dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Semuanya tertolak. Oleh karena itulah maka wajib ketiga-tiganya dipenuhi dalam ibadah. Pertama ada kesungguh-sungguhan, jangan asal-asalan. Salatlah yang sungguh-sungguh, baik aspek lahirnya ataupun batinnya. Batinnya niatnya yang ikhlas, terus khusyuk, ada penghayatan, ya. Lahiriahnya ya bacaannya yang benar, gerakan-gerakannya yang benar sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Jadi ada sidqul azimah, ada keikhlasan, ada mutaba'ah terhadap sunnah. Inilah baik buruknya amal dilihat dari itu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Paling baik. Bukan paling banyak, bukan paling berat, tapi paling baik. Berkata Fudail bin Iyad, maksud paling baik akhlasahu wa aswabahu. Maksud paling baik itu paling ikhlas dan paling benar. Yakni khalisan min syawa'ib syirk wa muwafiqan lis sunnah. Maksudnya adalah bersih, ikhlas, murni dari bibit-bibit syirik besar ataupun kecil dan sesuai dengan sunnah. Dua yang menjadi alat penimbang baik buruknya amalan, benar salahnya amalan. Pertama ikhlas, kedua sesuai sunnah. Ikhlas tidak sesuai sunnah, bid'ah masuknya. Sunnah tapi tidak ikhlas, riya. Dua-duanya terancam ditolak oleh Allah dan terancam terazab dengan azab yang dahsyat, ya. Inilah rukun dan syarat ibadah. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab.
Kepada Al-Akh Al-Fadil Ari di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Ari. Makasih atas bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik, dimudahkan kita bisa memahami dan mengamalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bagi pemerhati Roja dimanapun Anda berada untuk berdiskusi dan bertanya langsung seputar pembahasan ini. Kami tunggu di 0218236543 atau pesan singkat di WA 0819896543. Silahkan untuk yang pertama kami angkat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Dengan Adan dari Cianjur. Silakan Pak Adan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya tentang masalah tafsir surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi yang dimaksud sahun itu lalai di dalam menjalankannya, dalam arti di akhir-akhirkan atau tidak khusyuk itu di dalam sholat ya Ustaz. Kemudian ancaman ini untuk sholat fardu saja ataupun untuk sholat sunat juga seperti sholat sunat tarawih kan biasanya suka ngeputus saja, jadi kurang begitu tenang Ustaz. Baik, cukup ya Pak ya. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan di Cianjur. Barakallahu fiik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yaitu orang yang sahun. Apa makna sahun di sini? Sahun di sini secara bahasa artinya lalai. Lalai dari apa? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lalai dari hikmah salat. Tujuan salat yang harus diaplikasikan di luar salat. Karena apa? Karena pakai an bukan pakai fi. Alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Kalau fi di dalam salat lalai. Kalau an di luar salat lalai. Lalai dari apa? Lalai dari hikmah salat. Apa hikmah salat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi semestinya seusai salat dia tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Tapi dia lalai dari hal itu. Seusai salat tetap keji dan mungkar. Salatnya tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Nah, dan penyebab dia lalai di luar salat karena selama salatnya juga lalai, tidak khusyuk. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pakai fi di sini. Sungguh berbahagia orang mukmin, yaitu orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Kalau khusyuk dalam sholat, seusai sholat pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Tercegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Kalau khusyuk di dalam sholatnya. Tapi karena tidak khusyuk, lalai di dalam sholat, lalai juga perbuatan dia di luar sholatnya. Setelah sholatnya tetap keji dan munkar. Tetap melakukan kebiasaan buruk seperti sebelum sholat. Nah, itu perbedaan antara an dengan fi, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud lalai dalam sholat? Lalai dalam segala hal. Lalai ketika dari aspek waktu. Dia menunda-nunda, taswif, tidak di awal waktu. Lalai juga dari aspek penghayatan, tidak ada kekhusyuan, hambar melamun. Lalai juga dari aspek
kaifiyat atau sifat sholat, tata cara sholat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Padahal dia tahu bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara posisi tangan ketika ruku, ketika sujud, ya, ketika duduk, itu rinci. Dia tahu, tapi asal tidak terperhatikan, dia mengabaikan itu. Kadang-kadang saking malasnya sami Allahu liman hamidah, dia tidak mengangkat tangan. Karena mesti angkat tangan sami Allahu liman hamidah, tapi berat. Sami Allahu liman hamidah, tidak angkat tangan, ya enggak? Lalai, ya termasuk lalai. Lalai dari aspek manapun termasuk tidak berjamaah. Padahal dia mampu hadir di masjid di awal waktu bersama imam tanpa uzur, tapi dia sendiri di rumah. Lalai dari seluruh aspek tentang sholat, terancam dengan ancaman yang kadarnya disesuaikan dengan kadar kekurangan dia dalam sholat. Makin gede kadar kekurangannya, makin gede ancaman azab bagi orang tersebut. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan masih di line telepon di 0218236543. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana ini? Dengan Yusuf di Gorontalo. Silahkan Pak Yusuf pertanyaannya. Iya, Ustaz, Ana mau tanya, apakah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu mereka bermazhab Syafi'i? Kenapa selamanya dikaitkan kedua orang ini, yaitu Imam Maturidi dan Imam Syafi'i, itu akidahnya dipakai gitu? Alasannya Imam Syafi'i ini hanya fokus di fikih saja, tetapi akidahnya sebagian besar mereka memakai Asy'ari dan Maturidi. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fiik. Aqidah imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama. Apa akidah mereka? Akidah salafus saleh. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan akidah mereka. Perbedaan baru muncul dalam aspek furu', dalam masalah fiqih. Dan perbedaan dalam masalah fiqih mu'tabar, diakui dan tidak boleh dijadikan sebagai penyebab saling benci, saling dengki, saling memusuhi, berpecah belah, saling membid'ahkan satu sama lain. Tidak. Makanya walaupun keempat imam ini berbeda dalam masalah fiqih, mereka saling memuji satu sama lain, tak ada celaan, tak ada kedengkian, tak ada permusuhan, tak ada kebencian. Yang ada saling mengagungkan, menyanjung, menghormati, dan saling merekomendasi. Nah, karena perbedaan fikih antara keempat itu, perbedaan ini kemudian terwariskan ke murid-muridnya. Kenapa ditonjolkan perbedaan fikihnya? Karena akidahnya sama. Tauhidnya sama, akidahnya, keyakinannya sama. Kalau yang sama, ya tidak terlihat perbedaannya. Yang tertonjolkan perbedaan, dan itu hanya dalam masalah fiqih. Maka tak heran ulama-ulama setelahnya pun bermadhab kepada mereka. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi murid-muridnya Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir bermadhab kepada Syafi'i. Guru dengan murid berbeda. Sebagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, guru dengan murid, tapi beda madhab dalam masalah fiqh. Berbeda pemahaman, berbeda kesimpulan akhir dalam masalah fiqh. Termasuk Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam masalah fiqih
bermadhab kepada Imam Syafi'i. Tapi kenapa akidah mereka berbeda? Nah, ini yang harus ditelusuri. Ternyata yang menyebabkan akidah mereka berbeda dengan akidah Imam Syafi'i adalah lingkungan, guru, kepada siapa mereka belajar. Abul Hasan Ali al-Asy'ari, dikenal dengan sebutan Imam Asy'ari, belajar berguru kepada ayah tirinya Ali al-Jubai, namanya seorang tokoh Mu'tazilah. Maka beliau dari kecil berakidah Mu'tazilah. Terus, tapi dari segi fiqih menganut madhab Syafi'i. Makanya beliau mempelajari kitab-kitab Imam Syafi'i. Awalnya mau memperdalam aspek fiqihnya. Tapi kitab Imam Syafi'i juga berbicara tentang akidah. Akhirnya baru ketemu, oh akidah Imam Syafi'i begini. Berbeda dengan apa yang dia dapat dari ayah tirinya sekaligus gurunya Imam Ali al-Jubai tadi. Maka dipelajari terus. Salah satu akidah Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat. Satu-satunya sifat bagi Allah adalah As-Sa. Itu aja yang kemudian dikenal di kalangan akidah Mu'tazilah dengan tauhid. Tapi tauhid, konsep tauhid Mu'tazilah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Allah nggak punya sifat kecuali satu, As-Sa. Sedangkan dari segi sudut pandang Imam Syafi'i, terus dia juga otaknya cerdas mikir, nggak mungkin Allah nggak punya sifat. Akhirnya otaknya berpikir Allah wajib punya sifat selain As-Sa. Lalu lahirlah pertama sifat 6, lahir sifat 8, bertambah menjadi sifat 13. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, qudrah, wahdah, iradah, dan seterusnya sampai 13. Itu bertahap dengan akal. Lalu dicari ayat dan hadis yang mendalili hasil pemikiran akalnya. Lahirlah akidah Asy'ariyah dengan 13 sifat. Bergurulah beberapa murid di antara Imam Al-Maturidi, berguru kepada Imam Syafi'i. Setelah beres berguru pindah ke tempat lain, mengembangkan lagi jadi sifat 20. Madhab mereka Syafi'i. Akidahnya ditetapkan berdasarkan akal mereka dari aspek sifat-sifat Allah. Lama-lama kemudian berpikir lagi Imam Asy'ari ini, akhirnya sampai kepada akidah as-salafus salih. Dan beliau rujuk dari pemikiran dua fase pemikiran pertama, Mu'tazilah dan Asy'ariyahnya. Dan itu beliau jelaskan dalam kitab karangannya, Al-Maqalatul Islamin dan Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Di awal kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang kemudian disyarah oleh Imam Al-Battah, itu beliau menyatakan wa bima yaqulu al-Imam Ahmad bin Hanbal nahnu bihi qailun. Apa yang diterangkan akidah yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kami pun meyakini demikian. Jadi fase terakhir beliau rujuk ke salaf. Tapi ini yang tidak terekspos. Kemudian khusus di Indonesia, wallahu alam di negara lain, kita sudah disetting masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Di antara mata kuliah yang dipelajari itu ada kadang disebut ilmu kalam, kadang disebut teologi Islam, kadang disebut ilmu tauhid. Di sana itu dijelaskan aliran-aliran pemikiran dalam akidah. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, ada Ahlus Sunnah juga ada. Ada Mu'tazilah juga ada. Nah, ketika menerangkan siapa Ahlus Sunnah, ini sudah disetting. Sudah dicekokkan. Ahlus Sunnah adalah
orang-orang yang akidahnya Asy'ari atau Maturidi, madhab fiqihnya menginduk kepada salah satu di antara 4 madhab ini, dan tasawufnya menganut kepada, kalau enggak Al-Junaidi, kepada Al-Ghazali. Siapa orang yang akidahnya kepada salah satu ini, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari atau Al-Maturidi, madhabnya Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi, dan pemahaman tasawufnya ke Al-Junaidi atau Al-Ghazali. Inilah Ahlus Sunnah. Maka rata-rata yang ngaku Ahlus Sunnah begitu. Akidahnya kalau nggak Asy'ari Maturidi, madhabnya umumnya Syafi'i, dan tasawufnya kalau nggak ke Al-Ghazali, Al-Junaidi. Di luar itu bukan Ahlus Sunnah. Kita tanya, sebelum ada Asy'ari atau Al-Maturidi, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Sebelum ada Al-Ghazali, Al-Junaidi, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Sebelum ada imam madhab yang 4 ini, apakah tidak ada Ahlus Sunnah? Ya, kalau Ahlus Sunnah harus berpegang kepada orang-orang yang tadi. Jadi itulah kenapa Ahlus Sunnah sekarang ngaku Ahlus Sunnah tapi demikian. Karena memang dicekukkan. Sampai sekarang, iya sampai sekarang. Buku-buku mereka menjelaskan demikian. Dulu saya pernah belajar itu. Dulu, oh inilah Ahlus Sunnah. Ada lagi golongan salaf, ada lagi. Itu orang yang berpegang teguh kepada kemurnian di 3 generasi awal. Sudah ringkas banget, nggak ada penjelasan lebih jauh. Yang lebih jauh adalah Ahlus Sunnah. Maka tak heran apabila orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah seperti itu zaman sekarang. Karena sudah dicekoki. Gimana membantahnya? Mudah. Apakah ketika sebelum ada orang-orang ini nggak ada Ahlus Sunnah? Para Ahlus Sunnah ini istilah syar'i sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat sudah ada Ahlus Sunnah. Kitab-kitab para ulama juga sudah, umpamanya Imam Al-Barbahari menyusun kitab Syarhus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal menyusun kitab Usulus Sunnah. Di sana sudah ditekankan beberapa batasan tentang siapa Ahlus Sunnah. Nah, itu bisa kita bongkar. Dengan membongkar hal itu, terketahuilah di mana salahnya, di mana benarnya, ya. Demikian Pak Yusuf, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Syukran Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Sabta dari Bandung. Silakan Pak Sabta pertanyaannya. Mau menanyakan tadi waktu menjelaskan mutaba'ah itu ya. Surat apa ayat berapa Ustaz? Iya. Ustadz ketika menjelaskan mengenai mutaba'ah, ya, itu suratnya apa gitu ya maksudnya? Ya, apa ayat berapa? Ayat berapa? Baik, cukup itu aja Pak. Ya. Sebab saya tulis begitu ya supaya nggak lupa ya. Ya, isinya tapi nama surat dan ayatnya. Baik. Baik. Barakallah fiikum. Wa fika barakallah. Waalaikumsalam. Baik. Pak Sabta di Bandung, dalil tentang wajibnya mutaba'ah banyak. Quran dan hadis. Baik perintah ataupun ancaman bagi orang yang tidak mutaba'ah. Di antara ayat adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Itu surah Ali Imran 31. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Itu Al-Ahzab ayat yang ke-21, ya. Ancaman di antaranya surah An-Nur tadi ayat 64. Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim.
Adapun hadis banyak tadi. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa rad." Siapa orang yang mengada-adakan satu urusan dalam agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak. Ya. Terus hadis riwayat Bukhari Muslim, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam masalah agama. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Jadi itulah dalil baik dari ayat ataupun hadis tentang wajibnya mutaba'ah. Wallahu a'lam. Silakan lagi Ari. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon masih di 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini di mana? Dengan Ibu Bohan. Saya mau menyampaikan kepengen meminta kekuatan kepada Ustadz. Hari ini kan saya mendapat masalah besar ya. Ya. Saya kena tipu lewat transaksi keuangan. Saya ingin, apakah ini takdir, cobaan? Saya seperti tidak sadar gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa menolong saya, memberikan kekuatan gitu. Baik Ibu, terima kasih atas atensinya dan turut bergabungnya di kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Taib Ibu Pohan, barakallahu fiik. Ya, itu musibah dan korbannya banyak. Beberapa hari yang lalu saya dapat curhatan yang serupa. Anehnya, yang curhat serupa itu mantan pegawai bank yang tahu tentang urusan transaksi perbankan. Tapi entah kenapa saat itu seperti terhipnotis, golosor, ratusan juta keluar, tertipu. Korbannya banyak. Ini yang terketahui, belum yang tidak terketahui. Jadi hati-hati dengan transaksi perbankan. Ya, para penipu ini selalu mencari mangsa dan bukan hanya orang awam yang menjadi korban, tapi orang-orang yang faham. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua aspek. Aspek syar'i dan aspek hissi. Aspek hissi itu ya aspek yang real, yang realistis. Ya, kalau bisa dilaporkan ke yang berwajib silakan, ke polisi dengan bukti-bukti. Apalagi transfer itu kan nomor rekening orangnya itu identitasnya bisa diketahui ya. Bisa alamatnya, karena setiap orang yang membuka nomor rekening KTP-nya harus ada kan, di sana ada, apalagi sekarang sudah ada iktp ya, bisa ditelusuri di sana. Silakan lakukan semaksimal yang bisa agar uang itu kembali, si penipunya terhukum agar tidak berbuat lagi. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Itu tanya ke ahli hukum. Minimal konsultasikan ke polisi dengan bukti ya. Saya hanya ingin memberikan pandangan dari aspek syar'i. Apakah ini takdir? Iya, ini takdir. Sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum kitanya ada, nasib kita bahwa kita akan ketipu ini sudah tercatat. Dan Allah beritahukan agar apa? Agar kita tidak putus asa terhadap apa yang hilang dari diri kita dan tidak bangga terhadap apa yang teraih oleh kita. Lihat surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa diri kalian termasuk ketipu, kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Alam jagat raya belum ada, takdir yang akan terjadi di alam itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah beritahukan begitu? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, tidak sedih, tidak kecewa yang berlebihan terhadap apa yang hilang dari diri kalian, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bangga terhadap harta atau anugerah pemberian yang datang kepada kalian. Jadi ketika dapat harta yang banyak tidak bangga, itu pemberian Allah, bukan murni hasil skill ikhtiar kita, bukan. Itu pemberian Allah, Allah mudahkan. Dan ketika hilang, ya itu juga takdir Allah, itu sudah Allah tetapkan. Mau tidak mau kita pasti mengalaminya, karena itu sudah tertulis. Itu pertama, kita yakini ini sudah takdir Allah, dan takdir Allah pasti baik untuk kita. Ada keuntungan di balik ini. Apa saja keuntungannya? Pertama, yang sudah pasti dosa kita berguguran. Otomatis itu, karena ma min muslimin atau ma min abdin muslim asabahu hammun wala haznun. Tidaklah seorang muslim, hamba yang muslim, tertimpa satu musibah, keresahan, kegelisahan, kesedihan, atau penyakit, atau kelelahan, atau umpamanya ada satu duri yang melukai kulitnya, maka semua itu akan menggugurkan dosa-dosa. Allah membuat dosa orang itu terhapus karena penderitaan tadi. Lelahnya kita setelah bekerja, ya, lelah, menderita. Itu penderitaan itu menghapus dosa. Kita sedih dihina orang, menghapus dosa. Kita sedih karena ditipu tadi. Semakin besar nilai yang tertipunya, semakin sedih, semakin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Itu yang pertama. Kedua, ada pahala kesabaran. Sabar karena ini takdir Allah, ya sudah. Pasti ini yang terbaik untuk kita, walaupun kita belum tahu kebaikannya dari sisi apa ketika itu. Tapi kelak pasti akan kita ketahui. Ketiga, nah ini nih. Coba berdoa, istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Karena ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan min, dan ganti bagiku dengan yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mengalami musibah berat, suami tercintanya meninggal. Siapa suaminya? Abu Salamah. Bapaknya Salamah, dia kan Ummu Salamah, ibunya Salamah. Dia ingat kepada sabda Nabi SAW, lalu dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah berikan kepada saya pahala dalam musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Tapi dia mikir, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, seorang sahabat yang soleh? Nggak ada, nggak kepikiran. Tapi karena itu sunnah dia lakukan. Tak berapa lama setelah habis masa iddah, datang utusan
Datang orang diutus oleh Nabi yang menyampaikan pinangan lamaran kepada Ummu Salamah untuk menjadi istrinya. Oh, ternyata dapat ganti yang lebih baik. Yaitu siapa? Nabi SAW akan menjadi suaminya sampai di surganya nanti. Makanya para akhwat yang umpamanya kena musibah, ditinggalkan mati oleh suaminya atau dicerai, baca doa ini. Ya Allah, berikan pahala kepada saya atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Tak lama insya Allah dapat suami pengganti yang jauh lebih baik. Ya, jadi baca bu doa yang barusan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikan pahala kepada saya atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Insya Allah ibu umpamanya rugi 100-200 juta, nggak berapa lama akan diganti dengan berkali-kali 4 miliar, 2 miliar gitu. Ya, tunggu saja janji Allah Azza wa Jalla pasti datang kepada kita dalam kehidupan ini. Ya, cukup ya sampai di sini. Semoga ibu barusan bersabar dan diberikan ketabahan dan jalan keluar yang terbaik. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.